Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Sinta. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Yuk kita cari tahu organ-organ apa saja ya yang menyusun sistem pencernaan kita. Oke, hari ini Ustazah akan ditemani oleh Mr. Torso. Siapa? Mr. Torso. Coba kita kenalan ya. Nah, Mr. Torso ini yang akan membantu Ustazah dalam menunjukkan organ apa saja yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama, sistem pencernaan pada tubuh kita yaitu mulut. Mana mulut kalian? Nah, di dalam mulut ada apa saja? Ya, pintar. Ada gigi, ada lidah, dan ada ludah. Nah, gigi terbagi menjadi 3. Ada gigi seri, ada gigi taring, dan ada gigi geraham. Gigi seri dipakai untuk memotong, kemudian gigi taring dipakai untuk mencabik, dan gigi geraham dipakai untuk menggilas makanan supaya halus. Pintar. Kemudian yang kedua, ada yang namanya kerongkongan. Oke, jadi kerongkongan atau disebut juga dengan esofagus. Dalam kerongkongan ini ada yang namanya gerakan peristaltik, yaitu apa? Gerakan yang mendorong makanan untuk masuk ke dalam menuju ke lambung. Walaupun kita dalam keadaan terbalik, maka makanan akan tetap masuk menuju ke lambung. Nah, yang dimaksud lambung adalah bagian ini, yaitu organ yang berfungsi untuk meremas-remas makanan, dan di sini juga akan dicampur dengan yang namanya enzim. Enzimnya ada apa? Enzim ada asam klorida dan ada pepsin. Asam klorida dipakai untuk mengasamkan makanan, sedangkan pepsin itu untuk mencampur, yaitu protein, makanan yang mengandung protein kemudian diubah menjadi pepton atau protein dalam partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Nah, setelah itu, setelah lambung, kemudian ada apa lagi? Ada usus halus. Ya, sebelum masuk usus halus sebenarnya ada usus 12 jari. Nah, kemudian masuk ke usus halus. Usus halus yang warnanya kuning ini ya. Nah, usus halus itu adalah bagian terpanjang dari sistem pencernaan kita. Di sana bisa kalian baca di buku bahwa selain dia yang paling panjang, di sini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Tuh. Setelah diserap sari-sari makanannya, makanan akan dialirkan menuju ke usus besar, di mana usus besar ini berfungsi untuk menyerap menyerap air, dan kemudian ada di sana juga namanya bakteri. Nah, bakteri Escherichia coli ini bakteri yang bermanfaat untuk manusia. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk membusukkan makanan. Jadi setelah sari-sarinya diserap oleh usus halus, kemudian dialirkan menuju ke usus besar. Di usus besar inilah makanan akan diserap airnya, kemudian dibusukkan oleh Escherichia coli. Setelah itu makanan akan menuju ke rektum. Rektum itu apa? Rektum itu sebelum anus. Jadi ketika rektum itu mulai banyak, dia memuat banyak, kemudian dia akan mengirim ke otak kita untuk merespon waktunya untuk BAB. Nah, setelah itu apa? Makanan akan dikeluarkan lewat anus. Nah, untuk mengingatnya ada satu lagu. Yuk nyanyi bersama Ustazah. Ayo kawan, kita hafalkan sistem pencernaan dari mulut ke kerongkongan, lalu masuk ke lambung. Setelah itu ke usus halus, lalu ke usus besar. Setelah itu lewat di anus. Alhamdulillah lancar. Yeay, pintar kalian.
Nah, itu tadi adalah sistem pencernaan atau organ-organ pencernaan yang di dalam tubuh kita. Coba sebutkan lagi ya, apa saja organ-organ yang menyusun sistem pencernaan pada manusia? 1, ya, mulut. 2, kerongkongan. 3, lambung. 4, usus halus. 5, usus besar. Dan yang terakhir adalah anus. Nah, selain itu ada beberapa gangguan pencernaan yang pernah kita alami mungkin ya. Coba kalian lihat gambar ini. Apa itu kira-kira? Ya, cacingan. Ada yang pernah cacingan? Oke, yang kedua. Ya, emah. Kemudian yang ketiga? Iya, yang ketiga adalah diare. Oke, yang pertama, cacingan. Kenapa bisa cacingan? Cacingan itu karena ketika kita mau makan, kita lupa untuk cuci tangan. Jadi usahakan kalau kalian sebelum makan, kalian ini ya, cuci tangan dengan bersih. Kemudian ditutupi makanannya. Jangan sampai dihinggapi oleh lalat, karena lalat itu kaki-kakinya mengandung bakteri yang merugikan. Kemudian yang kedua, apa tadi? Mah. Kenapa kita bisa sakit mah? Nah, sakit mah terjadi itu karena asam lambung. Asam lambung itu dia akan bermanfaat jika ada makanan yang masuk ke dalam lambung kita. Tapi ketika tidak ada makanan yang ada di dalam lambung, misalkan kita setiap hari sarapan, setiap hari kita makan jam 6 pagi. Tapi ternyata pada suatu hari kita lupa untuk tidak makan. Maka apa? Badan kita itu mempunyai yang namanya jam biologis. Sehingga apa? Sehingga yang biasanya jam 6 itu sudah ada makanan, kemudian lambung kita mengeluarkan yang namanya asam lambung. Sehingga apa? Itu yang menyebabkan lambung kita menjadi asam, karena seharusnya asam itu untuk mengasamkan makanan, sedangkan ketika tidak ada makanan, maka apa? Lambung kita yang akan yang akan asam karena enzim itu tadi, sehingga apa? Menyebabkan kita menjadi perih gitu. Dan yang ketiga, diare. Diare itu ada beberapa macam. Salah satunya juga itu tadi, kita kurang dalam menjaga kebersihan makanan yang kita makan, atau kita belum cuci tangan sebelum kita makan. Itu akan menyebabkan kita diare seperti itu. Cara memelihara kesehatan organ. Apa saja? 1, membiasakan makan secara teratur. Sehari insya Allah mungkin pagi, siang, sore. Kalau puasa ya berarti sahur dan buka saja gitu ya. Tapi itu akan lebih teratur. Yang kedua, minum sedikitnya 8 gelas. Nah, 8 gelas ini silahkan ditakar gitu ya. Jadi tubuh kita itu akan memerlukan banyak cairan, karena 90% dari tubuh kita adalah berupa cairan. Jadi kita sangat butuh untuk minum air putih. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya apa? Dengan menutup makanan. Yang berikutnya, membiasakan cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Nah, itu tadi ya. Kemudian hindari jajan sembarangan. Makanlah makanan yang tertutup dengan sempurna. Supaya apa? Supaya terjamin kebersihannya, sehingga ketika kita makan tidak menyebabkan sakit perut, diare ataupun cacingan seperti yang Ustadzah katakan tadi. Baik, itu dulu dari Ustadzah tentang pelajaran sistem pencernaan makanan hari ini. Insya Allah kapan-kapan kita akan sambung lagi. Nah, setelah ini akan ada tugas berupa LKPD atau berupa lembar kerja peserta didik. Silahkan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan ke Ustadzah. Oke, itu dulu dari Ustadzah. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga prokesnya. Kemudian
Ingat sholat 5 waktunya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.